Halo Unbackpackers, hari ini kita bakal metik jamur di hutan yang ada di Finland untuk pertama kalinya. Jadi kita nggak punya pengalaman metik jamur sebelumnya, tapi kita ditemani Vincent. Dan dia yang akan ngasih tahu kita, nge-guide kita gimana cara milih jamur yang baik. Nah, mau tahu cara pilih jamur yang baik dan apa aja yang harus disiapin? Ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi kalau mau ngambilin jamur di hutan, kita perlu yang namanya pisau jamur. Jadi pisau ini tajam banget dan bawahnya ada kayak kuas buat ngebersihin jamurnya. Terus yang kedua kita perlu bawa basket kayak gini. Supaya semua jamur yang udah kita ambilin kita bisa taruh di sini. Nah, sekarang ikutin yuk, kita bakal ngambilin jamur dari hutan ini. Nah, jadi peraturan pertama buat milih mushroom adalah jangan pernah menyentuh jamur yang kalian nggak tahu. Dan yang nomor 2 pastinya jangan asal ambil jamur karena bisa jadi jamur itu berbahaya dan bisa mematikan. Nah, jadi kita mau ngambil jamur ini orange gracefully. Yang harus kita lakukan habis ambil jamurnya, kita pet. Tutup lagi tanahnya supaya miseliumnya bisa tumbuh dan mereka bisa tumbuh lagi tanahnya. It's a giant. It's so soft. Ya. Ini jamur orange gracefully kayak yang kita pick tadi, kayak yang kita ambil tadi, tapi ini jauh lebih besar. Nah, cara buat tahu jamurnya udah tua atau belum, pertama pukul atasnya, cek bawahnya. Kalau dia lembut, soft banget, berarti jamurnya udah tua, jangan diambil. Stop it first. So it's good. Ya. Jadi kalau bawahnya masih keras, kita bisa ambil. Mantap. Kayaknya enak banget nih. Tapi ini kita mesti cek ada cacing atau ada wormnya nggak di dalam. Kita bisa cek nanti. Ya. Ini salah satu jamur yang paling gampang buat dikenalin karena warnanya kuning, tapi bentuknya mirip kayak daun kering. Jadi bisa jadi kita nggak ngeliat jamur ini. Nah, jamurnya kayak gini. Di supermarket ini juga jual, tapi mahal banget. Jadi kita beruntung banget bisa dapat jamur-jamur ini dan banyak banget nih. Satu lagi ini, terus ini, ya kan? Oh ya, terus jangan lupa pet. Nih. Jadi ini jamurnya yang kita pick, different size, ukurannya beda-beda, umurnya juga beda-beda. Katanya sih yang lebih kecil jauh lebih enak daripada yang besar. Nanti kita bakal cobain. Cara bersihinnya cukup tekan di bawah kayak gini. Ups, bersih. Terus jangan sampai jamur-jamur ini kena air karena rasanya akan berubah dan jamur ini akan jadi lebih bukan lebih sih, akan terlalu berair, jadi nggak enak buat dimakan. Jadi ini jamur porcini atau penny butter. And
Jadi ini adalah penny bun karena di atasnya kayak roti. Nah, ini adalah salah satu jamur yang enak dan mahal. Kita beruntung banget bisa nemu ini juga. Dadah. Jadi ini nih jamur-jamur yang kita dapat. Nah, sekarang kita mau ngebersihin jamur ini. Nah, caranya pakai kuas ini kita brush bagian atasnya supaya tanah-tanahnya hilang, juga di bagian bawah. Setelah itu jangan lupa buat membuang bagian-bagian di bawah ini yang keras. Kayak gini. Terus pastinya jangan lupa cek ada cacing atau enggak di dalam jamur ini. Kalau misalnya ada cacing, jangan lupa buat langsung dibuang. Dan setelah bersih, pisahkan di keranjang yang bersih. Ini hasil perburuan jamur kami hari ini. Nah, jadi kita lagi mengolah jamur-jamur yang kita dapat tadi. Kita lagi ngecekin ada cacingnya, ada wormsnya atau enggak. Nah, tapi basically buat membedakan jamur yang beracun ataupun tidak beracun, itu kita tinggal membandingkan karakteristik jamur yang kita lihat atau yang kita temukan dengan karakteristik jamur yang ada di buku atau di ensiklopedia. Yang bakal dilihat itu bagian atasnya, jadi apa bentuknya, bulat kayak gini atau datar atau lebih kayak rompet kayak gini. Selain itu kita perlu lihat warnanya, apa itu merah, putih atau coklat ataupun kuning. Selain bagian atasnya, bagian bawahnya itu juga penting. Kayak ini misalnya gills, jadi lebih kayak sirip-sirip. Selain itu ada juga yang namanya pores, jadi nggak sirip tapi bentuknya lebih kayak busa-busa. Dan warna di bagian bawah ini juga penting buat menentukan karakteristik jamur tersebut. Nah, jadi buat yang mungkin berat bawa buku, kalian bisa juga pakai mushroom app. Jadi kita pakai mushroom app, ini mushroom app dan Shroomify buat membantu kita mengidentifikasi jamur itu beracun ataupun tidak. Kalau misalnya ada expert, enak kan ya, bisa langsung nanya, tapi nggak selalu ada expert. Pastinya kalau misalnya kita nggak yakin, lebih baik jangan diambil jamurnya daripada berisiko, karena beberapa jamur bisa berakibat kematian kalau dimakan. Dan harus diingat, karena jamur-jamur ini sangat mirip, kadang susah banget buat bedain jamur yang beracun dan yang tidak beracun. Jadi pastikan untuk selalu ngecek, double check, triple check supaya benar-benar jamur yang kita makan itu aman buat dikonsumsi. Setelah dibersihkan, jamur-jamur ini bisa langsung diproses, ditumis dengan garam, direbus, atau dimasak sesuai dengan selera. Tapi kalau nggak mau langsung dipakai, jamur-jamur ini bisa juga dikeringin supaya bisa lebih awet, lebih tahan lama. Jadi kalau kalian mau tahu adventure kita, mau tahu tips-tips yang lain, tetap ikuti terus channel ini dan pastinya jangan lupa subscribe.